Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ada 3 yang dibahas, yaitu mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong, yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skala terkecilnya 1 mm. Ketelitiannya yaitu setengah kali skala terkecil. Setengah dikali 1 mm, yaitu 0,5 mm. Atau sama dengan 0,05 cm. Cara penulisan hasil pengukuran menggunakan mistar. Misal, panjang buku tulis 21 cm diukur dengan menggunakan mistar. Maka harus ditulis disertai dengan plus minus ketelitian dari mistar. Panjang buku tulis ditulis menjadi buka kurung 21,00 plus minus 0,05 tutup kurung cm. 21,00 adalah hasil ukurnya, 0,05 adalah ketelitian dari mistar atau penggaris. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Terdapat 2 bagian penting yaitu rahang tetap dengan skala terkecil 1 mm dan rahang geser atau rahang sorong yang dilengkapi dengan skala nonius atau skala Vernier. Cara membacanya dengan menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Di sini terdapat gambar bagian-bagian jangka sorong. Ada rahang tetap, ada rahang sorong atas, kemudian ada tombol pengunci, kemudian ada skala utama, skala nonius, tangkai ukur kedalaman, rahang tetap bawah, rahang sorong bawah, dan benda yang diukur. Skala terkecil dari skala utama jangka sorong adalah 1 mm atau sama dengan 0,1 cm. Sedangkan skala terkecil dari skala nonius yaitu 0,09 cm. Sehingga skala terkecil jangka sorong diperoleh dari hasil selisih antara skala terkecil skala utama dengan skala terkecil skala nonius, yaitu 0,1 cm dikurangi 0,09 cm sama dengan 0,01 cm. Ketelitian jangka sorong berarti setengah dikali skala terkecilnya 0,01 cm. Sehingga didapat hasilnya 0,005 cm. Cara membaca skala pada jangka sorong. Di sini terdapat gambar contoh. Kita perhatikan angka 0 pada skala nonius atau skala yang kecilnya ya. Berhenti di angka 4,7 cm skala utama. Kemudian skala nonius yang berimpit. Yang berimpit artinya segaris. Itu ada di angka 4. Nah, berarti dikalikan dengan ketelitian jangka sorong, angka 4-nya itu 4 dikali 0,01 cm. Hasilnya 0,04 cm. Kemudian jumlahkan 4,7 cm dijumlahkan dengan 0,04 cm. Hasilnya 4,4
cm. Ditulisnya buka kurung 4,470 plus minus 0,005 tutup kurung cm. Di mana 4,470 adalah hasil ukurnya dan 0,005 cm adalah ketelitian dari jangka sorong. Kenapa ditulis 4,470 bukan 4,47? Karena untuk menyamakan 3 angka di belakang koma sesuai dengan ketelitian dari jangka sorongnya. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Digunakan untuk mengukur ketebalan pelat, diameter kawat yang kecil, dan benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis. Ini ada gambar bagian-bagian dari mikrometer skrup. Di situ ada poros tetap, ada tempat untuk mengukurnya atau menjepit benda yang akan diukur. Kemudian ada frame. Kemudian ada poros geser. Ada skala nonius yang diputar ya. Kemudian ada skala utama. Ada pemutar. Dan ada raket. Kemudian bagian-bagiannya adalah bagian-bagian utama skala utama dengan skala terkecil 0,1 mm dan skala putar dengan skala terkecil 0,01 mm. Ketelitian mikrometer skrup yaitu setengah kali skala terkecilnya 0,01 mm sama dengan 0,005 mm atau sama dengan 0,0005 cm. Batas ukur mikrometer skrup yaitu ada di rentang 0,01 mm sampai dengan 25 mm. Cara membaca skala mikrometer skrup. Ada gambar contohnya. Kita lihat skala utama menunjukkan angka 13,5 mm. Kalau mikrometer skrup itu kita biasakan menggunakan satuannya dalam milimeter supaya mudah. Kemudian lihat skala noniusnya, dihitungnya dari bawah ke atas. Di situ skala nonius berimpit dengan garis tengah skala utamanya adalah di angka 17. 17 dikali 0,01 mm atau skala terkecil mikrometer skrup ya, sehingga didapat 0,17 mm. Kemudian skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. 13,5 mm ditambah dengan 0,17 mm sehingga didapat hasilnya 13,67 mm. Ditulisnya hasil pengukurannya buka kurung 13,670 plus minus 0,005 mm. Di mana 13,670-nya adalah hasil ukurnya dan 0,005 mm-nya adalah ketelitian dari mikrometer skrup. Selanjutnya alat ukur massa. Ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, kemudian timbangan. Neraca 2 lengan merupakan neraca yang memiliki 2 lengan yang persis sama. Ketelitiannya 0,1 gram. Prinsip kerjanya adalah dengan cara meletakkan beban yang diukur di salah satu lengan dan massa satuan di lengan lainnya. Massa dikatakan sama ketika terjadi keseimbangan antara kedua lengan. Neraca 3 lengan. Bagian-bagiannya yaitu lengan depan dengan tiap skala sebesar 1 gram. Kemudian lengan tengah dengan tiap skala 10 gram. Kemudian lengan belakang dengan tiap skala 100 gram. Hasil pengukuran massa benda dengan
menggunakan neraca 3 lengan, yaitu dengan cara menjumlahkan skala yang ditunjukkan lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Timbangan ya. Ada berbagai jenis timbangan yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya timbangan gantung, timbangan bebek yang ada di warung gitu. Timbangan duduk, contohnya timbangan buah, timbangan dapur yang digital, timbangan duduk yang biasa digunakan untuk menimbang beras, timbangan massa badan digital, dan lain-lain. Alat ukur waktu. Stopwatch. Di sini ada stopwatch analog dan ada stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki skala utama yaitu detik dan skala terkecilnya yaitu milidetik. Terdapat 10 skala terkecil sehingga nilai skala terkecilnya yaitu 0,1 detik. Ketelitian dari stopwatch analog yaitu sebesar 0,05 detik. Alat ukur selanjutnya yaitu alat ukur kuat arus listrik, ampermeter. Bisa juga menggunakan voltmeter. Bisa juga menggunakan multimeter atau avometer. Kemudian alat ukur tegangan listrik, voltmeter. Bisa juga menggunakan multimeter atau avometer. Alat ukur hambatan listrik, ohmmeter ya disebutnya. Bisa juga menggunakan multimeter atau avometer. Kemudian alat ukur suhu, termometer. Kalian pasti sudah pada tahu. Ada termometer klinis ya. Biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia dan hewan. Kemudian termometer inframerah yang digunakan tanpa menyentuh objek yang diukur dengan jarak tertentu ya. Seperti tembakan. Gitu. Kemudian termometer dinding untuk mengukur suhu ruangan dan lain-lain. Selanjutnya alat ukur tekanan darah. Disebutnya tensimeter ya. Tensimeter terdiri atas sebuah pompa sumbat yang dapat diputar, kantong karet yang terbungkus kain, dan pembaca tekanan. Pembaca tekanan dapat berupa jarum atau raksa. Ada pula tensimeter digital yang mudah digunakan. Alat ukur kuat medan magnet, disebutnya teslameter. Kita dapat menghitung kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh adanya kuat arus listrik tiap detik dengan mengetahui jumlah lilitan, kuat arus, dan medium lilitan penghantar. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang terdapat alat ukur untuk mengukur kuat medan magnet secara langsung, yaitu disebut teslameter. Pada gambar itu contoh teslameter digital. Alat ukur intensitas cahaya, disebutnya luxmeter. Intensitas itu artinya banyaknya ya. Untuk mengetahui besar intensitas cahaya diperlukan sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Cara kerjanya luxmeter ini yaitu cahaya yang diterima oleh sensor diukur dan ditampilkan pada sebuah tampilan digital. Sekian pembahasan jenis-jenis alat ukur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.